Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS kemarin dan dituangkan untuk ujian akhir semester ini. Yang berjudul risiko pasar berdasarkan POJK 18 2016 dan COJK 8 2021. Perkenalkan, nama saya Randi Syok Aprian dengan NIM 2402010209777, mata kuliah manajemen risiko. Dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, S, E, ME, CFRM, CVOD. Pendahuluan perubahan kondisi pasar cepat. Perubahan kondisi pasar yang sangat cepat adalah situasi ketika variabel-variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, harga obligasi, dan harga komoditas mengalami fluktuasi signifikan dalam waktu singkat. Dalam manajemen risiko, kondisi ini menjadi perhatian utama karena dapat langsung mempengaruhi posisi aset dan liabilitas perusahaan. Selanjutnya, risiko pasar wajib dikelola. Melalui manajemen risiko, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi kerugian akibat volatilitas pasar. Pengelolaan ini dilakukan dengan menetapkan limit risiko, melakukan stress testing, melakukan diversifikasi portofolio, dan memastikan adanya pengawasan aktif dari direksi serta dewan komisaris. Dengan demikian, risiko pasar yang dikelola dengan baik dan menjaga stabilitas keuangan, kelangsungan usaha, dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, OJK mewajibkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko wajib dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko lainnya. Melalui ketentuan ini, OJK menegaskan bahwa pengelolaan risiko bukan hanya tanggung jawab satu unit, tetapi harus melibatkan pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan risiko yang memadai, sistem informasi yang andal, serta proses kontrol intern yang berkesinambungan. Kemudian dasar hukum yang pertama PJOK nomor 18 2016, COJK nomor 8 2021. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar timbul akibat perubahan variabel ekonomi seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan tingkat volatilitas yang dapat berfluktuasi secara cepat dan tidak terduga. Perubahan suku bunga dapat mengurangi nilai instrumen keuangan seperti obligasi, sementara fluktuasi nilai tukar berpotensi menimbulkan kerugian pada aset atau kewajiban dalam mata uang asing. Selain itu, pergerakan harga saham yang tidak stabil dapat menurunkan nilai portofolio investasi serta pembesaran peluang terjadinya kerugian dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pengelolaan risiko akibat perubahan variabel pasar tersebut menjadi aspek penting dalam penerapan manajemen risiko perusahaan. Faktor risiko pasar ada 6. Yang pertama, suku cadang. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau imbal hasil atas simpanan. Perubahannya dapat mempengaruhi nilai obligasi, biaya pendanaan, dan keuntungan lembaga keuangan.
Kedua, nilai tukar. Nilai tukar menunjukkan harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Fluktuasinya dapat menimbulkan kerugian pada aset atau kewajiban berdominasi valuta asing serta mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga, harga saham. Harga saham mencerminkan nilai pasar suatu perusahaan. Pergerakannya dipengaruhi kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, dan sentimen investor. Penurunan harga saham dapat mengurangi nilai portofolio investasi. Yang keempat, komoditas. Komoditas meliputi minyak, emas, gas, dan produk hasil alam lainnya. Perubahan harga komoditas dapat mempengaruhi biaya produksi, pendapatan perusahaan, serta nilai instrumen investasi berbasis komoditas. Yang kelima, sentimen pasar. Sentimen pasar adalah persepsi, emosi, dan ekspektasi investor terhadap kondisi ekonomi dan finansial. Sentimen positif dapat mendorong harga aset naik, sementara sentimen negatif dapat memicu penurunan pasar secara tiba-tiba. Contoh pada bank, penurunan nilai obligasi, FX loss, dan kerugian trading. Contoh pada asuransi, turunnya nilai unit link, suku bunga naik, nilai obligasi turun. Dampak risiko pasar, kerugian cepat, turun laba, gangguan likuiditas, turun kepercayaan. Kewajiban OJK, pengawasan aktif, limit risiko, stress testing, pengendalian internal. Identifikasi risiko. Yang pertama, instrumen terkena dampak. Instrumen terkena dampak adalah aset atau produk keuangan yang nilainya mudah berubah karena kondisi pasar seperti obligasi saham, valuta asing, dan instrumen derivatif. Perubahan suku bunga, nilai tukar, atau harga pasar dapat langsung mempengaruhi nilai instrumen-instrumen tersebut sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya, risiko suku bunga dan nilai tukar. Risiko suku bunga muncul ketika perubahan tingkat bunga menyebabkan penurunan nilai aset atau meningkatnya biaya pendanaan. Sedangkan risiko nilai tukar timbul akibat fluktuasi mata uang asing yang dapat mempengaruhi nilai aset, liabilitas, atau transaksi dalam mata uang berbeda. Kedua risiko ini termasuk risiko pasar utama yang wajib dimonitor karena dapat menyebabkan kerugian yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Metode pengukuran menggunakan VAR, sensitivity analysis, test, dan gap analysis. Yang selanjutnya, pemantauan risiko. Yang pertama, monitoring harian. Monitoring harian adalah proses pemantauan rutin setiap hari terhadap posisi risiko perusahaan seperti pergerakan nilai aset, perubahan harga pasar, eksposur, valuasi asing, serta kepatuhan terhadap limit risiko. Tujuannya adalah memastikan kondisi pasar yang berubah cepat dapat segera terdeteksi sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan cepat sebelum menimbulkan kerugian besar. Selanjutnya, Early Warning Indicator. Early Warning Indicator atau EWI adalah indikator atau sinyal peringatan dini yang digunakan untuk mendeteksi potensi risiko sebelum mencapai kondisi kritis. EWI dapat berupa perubahan drastis pada harga pasar, kenaikan volatilitas, penurunan nilai aset tertentu, atau munculnya pola yang tidak normal. Dengan adanya EWI, manajemen dapat mengambil langkah mitigasi lebih awal untuk mengurangi dampak kerugian. Dan risiko, yang pertama diversifikasi, hedging, dan limit risiko. Direksi dan komisaris menyetujui kebijakan risiko, berarti direksi dan dewan komisaris harus memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan OJK. Kebijakan tersebut mencakup batasan risiko
atau limit, metode pengukuran, proses pemantauan, serta strategi pengendalian risiko. Persetujuan ini menjadi pasar operasional bagi seluruh unit kerja dalam mengelola risiko. Evaluasi berkala adalah kegiatan untuk meninjau kembali efektivitas penerapan manajemen risiko dalam periode tertentu, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Evaluasi ini membantu mengetahui apakah kebijakan masih relevan dengan kondisi pasar dan profil perusahaan. Jika ditemukan kelemahan, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan atau perbaikan proses. Terus, suku bunga global naik, nilai obligasi turun tahun 2022 sampai 2023. Bank Sentral AS The Fed menaikkan suku bunga agresif. Nilai obligasi pemerintah global termasuk US Treasury dan obligasi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan hingga 10-20%. Bank dan perusahaan asuransi seluruh dunia mengalami tekanan nilai portofolio. Jadi kesimpulannya, risiko pasar wajib dikelola secara efektif karena perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan volatilitas dapat mempengaruhi nilai aset dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi lembaga keuangan. Melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai ketentuan OJK meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan ketahanan terhadap gejolak pasar, serta mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan risiko pasar yang baik, perusahaan dapat terjaga dalam jangka waktu panjang. Mungkin sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.